warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan terkait makalah bisnis intelijen. Jadi di sini nanti saya akan menerangkan apa saja yang terkandung dalam makalah ini, yaitu seperti pengertian bisnis intelligence, terus ada Python, ada linear regression, dan juga yang terakhir ada neural network. Nah, untuk halaman kedua yaitu ada daftar isi. Halaman pertama ada sampul, lalu kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan dan latar belakang serta ada tujuan di sini. Nah, jadi latar belakang kenapa makalah ini saya buat khususnya itu tentunya di sini untuk mempelajari peranan dari bisnis intelligence. Nah, jadi bisnis intelligence itu seperti apa, lalu metodenya itu seperti apa saja. Nah, metodenya itu biasanya yang digunakan itu adalah linear regression dan juga neural network. Nah, linear regression ini itu apa, lalu neural network itu apa, nanti akan saya jelaskan di video ini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada tujuan, yaitu untuk memahami dan mengaplikasikan konsep bisnis intelligence. Lalu ada mengembangkan keterampilan teknis dalam pemrograman dan analisis data. Lalu yang ketiga, mendorong kreativitas dan integrasi pengetahuan transdisiplin. Oke, lanjut ke bab 2 yaitu ada dasar teori. Nah, dasar teorinya yaitu yang pertama ada bisnis intelligence. Bisnis intelligence itu apa? Nah, bisnis intelligence itu berupa strategi bisnis yang banyak dilakukan belakangan ini, yaitu untuk melakukan biasanya untuk mengambil informasi terkait prediksi, regresi, tren pasar, dan juga biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan yang secara cepat atau menggunakan respons instance. Nah, jadi kurang lebih bisnis intelijen itu gambaran besarnya seperti kita mencari sebuah data yang nantinya akan kita proses, lalu kita aplikasikan ke dalam perusahaan. Jadi perusahaan kedepannya akan bagaimana, apakah kita produknya akan lebih baik dengan mengadaptasi data yang sudah kita ambil dan kita visualisasikan. Oke, selanjutnya ada Python. Python ini bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat mesin learning atau AI. Nah, Python ini itu dirilis pada tahun 1991. Dan ini salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk matematika teknis dan juga logika yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya ada linear regression. Linear regression ini sebuah metode yang digunakan untuk mengambil data dengan memodelkan hubungan antar variabel dependent Y dan satu atau lebih variabel independent X. Jadi nanti ada variabel Y dan juga variabel X. Biasanya itu variabel Y itu hanya terdiri dari satu jenis, tapi untuk variabel X itu bisa berbagai jenis. Itu regresi. Nah, untuk selanjutnya ada neural network atau NN. Neural network ini sistem pemrosesan informasi dengan mengambil konsep kerja sistem saraf biologis. Jadi saraf-saraf pada otak manusia ataupun pada tubuh manusia itu diadaptasi menjadi sebuah program yang nantinya akan diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Nah, neuron-neuron ini tuh biasanya ada seperti input, hidden, dan output. Jadi kurang lebih mengikuti cara kerja bagaimana saraf yang ada di tubuh manusia. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke bab 3 yaitu ke bab pembahasan. Di sini ada bisnis intelligence, yaitu yang pertama ada pendekatan ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu ini ada beberapa landasan teori yang relevan dengan bisnis intelligence. Yang pertama itu ada analisis data, lalu pendekatan data driven, visualisasi data itu jelas, lalu pemrosesan big data, teknologi informasi tentunya, lalu ada pemodelan prediktif. Nah, di sini juga dijabarkan metode yang analisis data itu
dukungan infrastrukturnya itu seperti apa saja. Itu seperti data warehouse, lalu ada ETL di sini, extract, transform, dan load, lalu ada OLAP, online analytic processing. Nah, di sini digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data terstruktur secara efisien. Visualisasinya itu nantinya dalam BI ini biasanya digunakan dalam bentuk grafik, diagram, ataupun peta, sehingga nanti bagi para pembaca itu lebih dimudahkan untuk melihat bagaimana data ini yang sudah kita kumpulkan berjalan. Lalu di sini juga ada beberapa metode seperti semantic business intelligence, lalu ada semantic web, dan lalu ada tripless stores, penyimpanan data berbasis RDF, dan format konsep analitik. Lalu juga semakin berkembangnya zaman, kita juga pasti akan berhubungan dengan AI. Di sini juga ada penggunaan generatif AI, misalnya model bahasa besar seperti Microsoft Copilot di situ. Nah, lalu selanjutnya itu ada Python. Di sini ada tutorial dasar. Lalu selanjutnya ada linear regression, tutorial linear regression, dan juga nantinya akan ada neural network dan tutorial. Oke, jadi kita di sini sudah ada di Google Colab. Google Colab ini digunakan biasanya untuk melakukan perhitungan Python. Di sini free, tapi juga bisa berbayar untuk meningkatkan kapasitas dan juga respon yang lebih cepat. Nah, jadi Google Colab ini biasanya kalau kalian kesulitan untuk menginstal Python dalam program kalian, kalian bisa mengujinya di Google Colab terlebih dahulu. Dan ini bisa di-share dan termasuk sebuah alat yang memudahkan. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan pelatihan untuk tutorial dasar Python. Di sini saya sudah membuat sebuah kode program. Di sini nantinya kode programnya itu nanti untuk menghitung rumus, untuk menghitung hasil dari luas dan volume tabung di sini. Nah, R dan T itu, R itu merupakan jari-jari, nanti kita masukkan, kita menggunakan input di sini, dan juga T-nya itu juga input. Jadi nanti kita akan di hasil luarannya itu bagaimana. Oke, kita run saja. Oke, kita masukkan mungkin contohnya, misal jari-jarinya itu 10 cm. Kita enter. Lalu kita masukkan tinggi tabungnya, misal 30. Oke, kita enter, lalu maka akan langsung muncul hasil perhitungannya. Jadi ini sangat memudahkan sekali ya menggunakan Colab. Di sini juga ada penggunaan RAM-nya dan disk. Jadi semakin kompleksnya, makin kompleks, maka di sini grafiknya akan muncul. Nah, di sini juga sudah muncul hasilnya. Oke, dan itu tutorial dasar untuk Python. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tutorial mengenai linear regression. Jadi linear regression itu kan kita mengambil sebuah data yang nantinya data tersebut akan kita gunakan untuk memprediksi bagaimana penjualan kita ke depannya. Apakah kita perlu meningkatkan atau kita harus bertahan dalam jumlah tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan data random dan saya dibantu AI untuk membuat program ini. Jadi program ini dibuat menggunakan AI. Di sini kode programnya nantinya kita akan membuat sebuah data random yang berjumlah selama 3 bulan. Di sini nanti akan disimpan sebagai data penjualan 3 bulan. Jadi ini yang pertama itu adalah program yang nantinya akan memunculkan sebuah data, lalu selanjutnya data itu akan dieksekusi di program berikutnya, yaitu yang di sebelah sini. Jadi nanti datanya akan diregresikan di program yang kedua. Oke, jadi kita run dulu yang pertama. Oke, data berhasil disimpan sebagai data penjualan 3 bulan.csv. Seharusnya di sini sudah ada. Nah, di sini sudah ada data penjualan 3 bulan sudah terlihat. Nah, untuk selanjutnya mari kita eksekusi yang di bagian sini. Jadi di sini dia akan mengeksekusi data penjualan 3 bulan. Nah,
Untuk datanya seperti apa nanti mungkin bisa kita lihat nanti saja. Jadi kita langsung run saja terlebih dahulu. Oke, di sini telah berhasil diprediksinya. Jadi kurang lebih seperti ini prediksinya. Maka akan muncul seperti ini. Dan ini juga akan memunculkan prediksi penjualannya dalam bentuk CSV di sini. Jadi nanti hasilnya bisa dilihat dari sini. Dan ini visualisasi grafiknya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut untuk yang neural network. Jadi di neural network ini saya akan menggunakan metode LSTM atau long short term memories untuk memprediksi cuaca di bulan ketiga dengan memanfaatkan data cuaca selama 2 bulan. Nah, di sini saya menggunakan AI untuk membuat data randomnya. Kode programnya seperti ini. Lalu kita mulai. Oke. Harusnya file data bulan berhasil dibuat. Nah, di sini sudah muncul datanya. Lalu kita coba eksekusi di program selanjutnya. Di sini akan mengeluarkan hasilnya. Kita klik. Oke, di sini sedang berjalan. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi grafiknya seperti ini nanti selama bulan ketiga. Jadi seperti ini grafiknya. Prediksinya bulan ketiga. Lalu di sini ada filenya juga di sini, yaitu ada file prediksi cuaca bulan ketiga. Seperti itu. Di sini juga ada di sini prediksi aktual pada data training. Lalu loss selama trainingnya juga dilihatkan seperti ini. Nah, ini ada suhu bulan ketiga menggunakan LSTM. Suhunya seperti apa di sini sudah dijelaskan secara grafik. Baik, mungkin itu saja dari saya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan ada daftar pustaka. Jadi mungkin cukup sekian dari saya terkait makalah Business Intelligence. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.